Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang pria muda bernama Ardi. Kehidupannya sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Ia tinggal bersama orang tuanya yang sudah lanjut usia dan bersama adik perempuannya yang masih kecil. Setiap hari, Ardi bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski bekerja keras, penghasilannya tak pernah cukup untuk memberi kehidupan yang lebih baik. Ardi sering merasakan kekhawatiran tentang masa depan keluarganya, terutama adiknya yang ingin melanjutkan sekolah tetapi terbentur biaya. Satu malam, ketika Ardi pulang dari ladang, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk di pinggir jalan. Wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya tajam, seakan bisa menembus pikiran Ardi. Lelaki tua itu mengenakan pakaian sederhana, namun ada sesuatu yang menarik perhatian Ardi, seolah ada kekuatan yang tak terlihat dari dirinya. "Anak muda," kata lelaki itu sambil menatap Ardi, "aku tahu apa yang kamu cari. Kamu ingin hidup lebih baik, bukan?" Ardi terkejut. "Bagaimana Anda tahu?" tanya Ardi dengan hati yang berdebar. Lelaki tua itu hanya tersenyum dan kemudian melanjutkan, "Aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Kekayaan, kemewahan, semua itu bisa kamu dapatkan hanya dengan satu cara." Ardi merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi dalam hatinya ada rasa penasaran yang tumbuh. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, meski ia merasa ragu. Lelaki tua itu tidak segera menjawab. Ia justru mengajak Ardi pergi ke rumahnya, sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir desa. Di dalam rumah itu, ruangan gelap hanya diterangi cahaya dari lilin yang menyala. Di atas meja kayu tua, tergeletak sebuah buku besar yang terlihat seperti kitab kuno. Lelaki itu membuka kitab itu dan mulai membaca beberapa mantra yang tidak dapat Ardi mengerti. "Jika kau ingin kekayaan, kau harus mengikuti ritual ini," kata lelaki tua itu. "Kau akan menjadi seorang babi ngepet. Setiap malam, kamu akan berubah menjadi babi yang mengumpulkan uang dari desa ini. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Ardi terkejut mendengar kata-kata itu. "Babi ngepet? Itu sesuatu yang aneh. Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya lagi. Lelaki tua itu mengangkat alisnya. "Kamu harus mengikuti semua aturan. Jangan pernah memberitahu siapapun tentang ritual ini. Dan yang lebih penting, jangan sampai kamu lupa dengan jiwamu. Kekayaan yang kamu peroleh datang dengan konsekuensi besar." Ardi menatap lelaki tua itu, keraguan kembali menghampiri hatinya. Namun, bayangan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya membuatnya tidak bisa menolak tawaran itu. Ia mengangguk, walau rasa takut mulai merayapi dirinya. Malam itu, setelah mengikuti semua ritual yang diajarkan lelaki tua, Ardi merasakan tubuhnya mulai berubah. Ia merasa sakit yang luar biasa, tubuhnya mulai membesar, dan dalam sekejap ia berubah menjadi seekor babi. Tiba-tiba, naluri untuk mencari uang menguasai dirinya. Ia keluar dari rumah lelaki tua itu dan berjalan menuju desa, mencari uang dan barang-barang yang dapat ia ambil. Setiap malam, Ardi menjalani ritual ini. Ia berubah menjadi babi ngepet dan menyusuri desa untuk mengumpulkan uang yang ditinggalkan oleh penduduk. Terkadang, ia merasa puas dengan hasilnya, namun di waktu lain, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Setiap kali ia kembali menjadi manusia, tubuhnya terasa lelah dan hatinya penuh dengan kekosongan. Namun, kekayaan yang ia kumpulkan mulai membuat Ardi merasa kuat. Ia mulai membeli barang-barang yang diimpikan selama ini, membangun rumah yang lebih baik untuk keluarganya, dan memberi adiknya kehidupan yang lebih layak. Namun, ada perasaan aneh yang semakin tumbuh dalam dirinya.
Setiap kali ia berubah menjadi babi, ia merasa kehilangan sebagian dari dirinya. Bukan hanya tubuhnya yang terasa berbeda, tetapi juga jiwanya yang terasa semakin jauh dari kemanusiaan. Satu malam, ketika Ardi sedang mengumpulkan uang di sebuah rumah yang sepi, ia melihat sesosok bayangan yang bergerak cepat di sekelilingnya. Ardi terkejut dan langsung berlari, tetapi bayangan itu terus mengejarnya. Rasa takut mulai merayapi hatinya, dan ia merasa ada sesuatu yang mengintainya. Ia kembali ke rumah lelaki tua itu untuk mencari penjelasan. Namun, lelaki tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Kamu sudah berada dalam jalur yang tidak bisa kamu hentikan. Kekayaan yang kamu peroleh datang dengan harga. Semua yang kamu lakukan akan mempengaruhi hidupmu dan orang-orang di sekitar kamu. Apakah ada cara untuk keluar dari ini?" tanya Ardi, suara terdengar putus asa. Lelaki tua itu menggelengkan kepala. Tidak ada jalan keluar. Sekali kamu terjebak dalam pesugihan ini, kamu tidak bisa kembali lagi. Setiap malam kamu berubah menjadi babi, kamu akan semakin kehilangan dirimu. Ardi merasa terperangkap. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kekayaan yang telah ia kumpulkan terasa hambar, dan perasaan takut serta kesepian mulai menguasai dirinya. Malam itu, ia memutuskan untuk mencoba melarikan diri dari ritual pesugihan tersebut. Namun, apa yang ia temui adalah kenyataan yang lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, Ardi merasa ketakutan yang luar biasa. Ia berlari keluar dari rumah lelaki tua itu dengan pikiran penuh kekacauan. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Kekayaan yang ia raih terasa seperti kutukan. Rasa takut semakin menguasai dirinya. Namun ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setiap malam ia harus berubah menjadi babi ngepet, dan semakin lama, tubuhnya semakin terasa asing. Malam itu, Ardi mencoba melawan keinginan untuk pergi keluar. Ia menutup mata, berharap bisa tidur dan melupakan semuanya. Namun, naluri yang tidak bisa dikendalikan membawanya keluar dari rumah. Ia merasa tubuhnya kembali berubah, semakin besar, semakin berat, dan naluri liar untuk mengumpulkan uang kembali menguasai dirinya. Ia merasa dirinya kehilangan kendali, seperti ada kekuatan lain yang mengatur langkahnya. Dengan tubuh yang kini menjadi seekor babi ngepet, Ardi berjalan melalui desa, mengumpulkan barang-barang yang ditinggalkan orang. Namun, meski ia terus mengambil uang dan harta, perasaan bersalah semakin menggelayuti dirinya. Setiap kali ia kembali menjadi manusia, ia merasa semakin kosong. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, entah itu hati, perasaan, atau bahkan jiwanya. Keesokan harinya, Ardi merasa tubuhnya semakin lemah. Bahkan saat ia berusaha tidur, rasa lelah yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Seolah tubuhnya menuntut sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia berikan. Tak hanya itu, matanya mulai memerah, dan tubuhnya terasa kaku. Setiap detik yang berlalu, Ardi semakin merasa seperti makhluk yang bukan dirinya. Suatu malam, ketika Ardi kembali ke desa untuk melakukan ritualnya, ia melihat sosok yang mengejarnya lagi. Kali ini bukan hanya bayangan, tetapi seseorang yang jelas-jelas mengikuti langkahnya dari kejauhan. Rasa takut kembali muncul dalam dirinya, dan ia mempercepat langkahnya, berharap bisa menghindari sosok itu. Namun, bayangan itu semakin mendekat. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di depannya, dan Ardi terkejut melihat siapa yang ada di hadapannya. Sosok itu adalah seorang pria muda, dengan wajah yang tampak familiar, namun penuh dengan keanehan. Sosok itu tersenyum sinis dan berkata, "Kamu pikir kamu bisa lari dari takdir ini, Ardi?" Ardi terdiam, tidak bisa berkata-kata. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan Ardi bisa merasakan hawa dingin yang mengelilingi tubuhnya. "Aku adalah orang yang kamu takuti. Aku adalah bayangan yang mengikutimu, dan aku akan terus ada sampai kamu membayar harga yang seharusnya kamu bayar." Ardi mencoba berlari,
Namun langkahnya terasa berat. Rasanya seperti ada yang menarik-nariknya ke dalam kegelapan. Di dalam kepalanya, suara lelaki tua itu terus terdengar, mengingatkannya akan harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa lari dari pesugihan ini. Suara itu berkata dalam hati Ardi. Sekali kamu terjebak, kamu akan selamanya terikat. Ardi berusaha keras untuk melawan, tetapi semakin lama ia merasakan perubahan yang mengerikan pada dirinya. Tubuhnya semakin membengkak, dan nalurinya semakin liar. Ia merasa seolah sudah menjadi makhluk yang tidak memiliki kendali lagi. Ia tidak tahu apakah ia masih manusia atau sudah menjadi makhluk lain sepenuhnya. Di tengah kegelapan itu, Ardi mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Ardi! Ardi! Suara itu terdengar jauh, namun jelas. Ia menoleh dan melihat sosok seorang wanita yang tampak familiar. Wanita itu adalah adiknya, yang selama ini ia coba perjuangkan agar hidup lebih baik. Adik! Suara Ardi tercekat, dan ia berlari menuju adiknya, berharap bisa melindunginya dari apa yang terjadi. Namun, semakin ia mendekat, semakin sosok adiknya tampak kabur dan memudar. Ia mulai merasa terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Ardi! Suara itu terdengar semakin jauh. Kamu harus berhenti, Ardi. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Ardi merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ia merasakan kekosongan yang semakin besar, dan semakin lama ia berada dalam ritual pesugihan ini, semakin banyak bagian dari dirinya yang hilang. Ia merasa kehilangan kendali, dan semakin jauh dari siapa dirinya yang sebenarnya. Tiba-tiba, sebuah suara yang lebih keras dan lebih mengerikan menggema di telinganya. Kamu akan kehilangan segalanya, Ardi. Kekayaanmu, keluargamu, bahkan jiwamu. Tidak ada jalan keluar. Suara itu datang dari sosok yang semakin jelas di depannya, lelaki tua yang memberinya kekayaan itu. Sosok itu kini tampak lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Matanya menyala dengan api yang tak terpadamkan. Kamu sudah terjebak, Ardi. Tak ada jalan untuk lari. Ardi merasa tubuhnya semakin lemah. Tiba-tiba, ia merasa seperti akan hancur, seolah-olah kekuatannya terhisap habis oleh kekuatan gelap yang menguasainya. Dalam kegelapan itu, ia hanya bisa terdiam, merasa terperangkap dalam kutukan yang tak bisa ia hindari. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, sebuah pemikiran muncul dalam dirinya. Apakah ia akan menyerah begitu saja? Ataukah ia masih memiliki kekuatan untuk melawan dan mencari jalan keluar? Kisah Ardi belum berakhir. Ini baru awal dari perjalanan yang penuh dengan ketegangan dan kegelapan yang lebih dalam. Akan ada pertarungan yang lebih berat, dan mungkin, sebuah jalan keluar yang tak terduga. Ardi terjatuh di tanah. Tubuhnya terasa sangat lelah. Ia tidak bisa lagi merasakan kekuatan yang dulu ada dalam dirinya. Matahari baru saja terbenam, dan suasana malam semakin menambah kesunyian yang menggelapkan hatinya. Ia terdiam, hanya bisa merasakan keputusasaan yang mendalam. Namun, sesuatu dalam dirinya, meskipun sudah sangat lemah, masih berusaha untuk bangkit. Ardi tahu bahwa ia harus keluar dari cengkeraman pesugihan ini, meskipun itu berarti melawan kekuatan yang lebih besar darinya. Aku tidak akan menyerah, gumamnya pelan. Aku akan melawan. Namun, suara lelaki tua itu terus menggema di kepalanya, semakin memekakan telinga. Kamu tidak bisa lari, Ardi. Tidak ada jalan keluar. Kamu adalah bagian dari dunia ini sekarang. Ardi merasakan tubuhnya semakin rapuh. Setiap detik yang berlalu, semakin banyak bagian dari dirinya yang terasa hilang. Ia merasakan jiwanya terpisah dari tubuhnya, seolah-olah ia menjadi sosok yang tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun, meski terpuruk, Ardi bertekad untuk melawan. Malam itu, Ardi berjalan menuju hutan yang terletak di luar desa. Ia berharap bisa menemukan jawaban, atau setidaknya menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini. Ketika langkahnya semakin jauh memasuki hutan, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti. Suara langkah kaki yang tidak bisa ia lihat. Jantungnya berdebar kencang, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba, di tengah kegelapan hutan,
Muncul sosok bayangan yang telah ia lihat sebelumnya, pria muda yang pernah mengejarnya. Ardi terhenti di tempatnya, merasa terperangkap di antara bayangan dan kegelapan malam. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Ardi dengan suara serak, mencoba menahan ketakutannya. Bayangan itu tersenyum dengan sinis, matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. "Kamu pikir kamu bisa keluar dari pesugihan ini? Tidak ada yang bisa melawan kekuatan ini. Kekuatan yang menguasai hidupmu, yang telah mengubah dirimu menjadi makhluk yang berbeda." Ardi menggertakkan giginya, merasa marah dan takut pada saat yang bersamaan. "Aku akan keluar, tidak peduli seberapa besar kekuatanmu. Aku akan merebut kembali diriku." Bayangan itu tertawa pelan, suara tawa yang penuh dengan kebencian. "Kamu masih belum mengerti, Ardi. Kamu sudah berada dalam jalur yang tak bisa kamu hentikan. Setiap langkahmu, setiap perbuatanmu, sudah tercatat dalam takdir ini. Tidak ada jalan kembali." Namun, Ardi tidak menyerah. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada ketakutan dan keputusasaan yang menguasai dirinya. Sesuatu yang berhubungan dengan keluarganya, dengan adiknya, dengan harapan untuk hidup yang lebih baik. Dalam dirinya, ada suara yang terus berteriak, "Aku tidak akan menyerah." Dengan langkah yang tegap meskipun tubuhnya lemah, Ardi melangkah maju. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan dan kegelapan ini. Ia harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Bayangan itu menghalangi jalannya, namun Ardi terus berjalan. Setiap langkah terasa semakin berat, namun hatinya semakin kuat. Akhirnya, ketika ia hampir mencapai ujung hutan, bayangan itu menghilang, meninggalkan Ardi dalam kegelapan. Ardi terengah-engah, namun ia merasa ada sesuatu yang berubah. Keputusasaan yang semula menguasainya mulai menghilang, digantikan oleh perasaan bahwa ia bisa mengatasi segala hal. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, namun ia mulai melihat cahaya di ujung terowongan gelap yang telah menghantuinya selama ini. Dengan tekad yang bulat, Ardi melanjutkan langkahnya. Ia tahu bahwa untuk membebaskan dirinya dari pesugihan ini, ia harus menghadapi segala tantangan yang akan datang. Namun, ia juga tahu bahwa jalan untuk keluar bukanlah jalan yang mudah. Ia harus berjuang, meskipun ia tidak tahu apa yang akan menunggunya di depan. Pagi mulai menyingsing, dan Ardi tahu bahwa hari baru telah dimulai. Ia memandang ke arah desa yang jauh di bawah sana, tempat di mana keluarga dan kehidupannya yang dulu penuh harapan masih menunggu. Namun, ia juga tahu bahwa perubahan itu harus datang dari dalam dirinya. Setelah berhari-hari menjalani pesugihan, Ardi akhirnya merasa bahwa ia bisa mengambil kendali atas hidupnya lagi. Tetapi, hal itu tidak akan terjadi dengan mudah. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan yang telah mengikatnya dan mencari jalan untuk menebus kesalahannya. Sebelum melangkah lebih jauh, Ardi harus menghadapi kenyataan bahwa semakin ia berusaha melarikan diri, semakin kuat pesugihan itu memegang kendali. Namun, apakah Ardi cukup kuat untuk melawan kekuatan gelap yang ada dalam dirinya? Atau apakah ia akan terperangkap selamanya dalam dunia yang tidak bisa ia pahami? Kisah Ardi terus berlanjut. Dalam perjuangan untuk menemukan jalan keluar, ia akan menghadapi banyak tantangan. Namun, setiap langkah yang ia ambil akan membawa dirinya lebih dekat pada akhir yang tak terduga. Ardi melanjutkan perjalanannya dengan hati yang penuh kegelisahan. Meskipun ia merasa ada sedikit harapan yang baru lahir, kegelapan yang menyelubungi dirinya tak kunjung surut. Hari itu, ia berjalan keluar dari hutan, kembali menuju desa yang telah menjadi tempat ia terperangkap dalam pesugihan ini. Namun, perasaan yang ia rasakan sangat berbeda. Ia tak lagi merasa seperti dirinya yang dulu. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seolah-olah ada beban tak terlihat yang terus mengikutinya. Ia berusaha mengingat-ingat kembali bagaimana semuanya dimulai. Bagaimana lelaki tua itu dengan mudah menggoda dirinya untuk melakukan ritual pesugihan, dan bagaimana hidupnya yang sederhana kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Kekayaan yang ia kumpulkan kini terasa seperti jebakan yang menghimpitnya lebih dalam lagi. Bahkan saat ia kembali ke rumah dan melihat keluarganya, semuanya tampak asing.
Rasa bersalah dan penyesalan mulai merayap ke dalam jiwanya. Malam itu, Ardi memutuskan untuk kembali ke tempat yang sama, tempat pertama kali ia bertemu dengan lelaki tua itu. Tempat yang menjadi awal dari segalanya. Ia berharap bisa menemukan jawaban atau setidaknya suatu cara untuk membebaskan dirinya dari kutukan ini. Saat ia tiba di rumah lelaki tua itu, ia merasa sebuah aura gelap yang semakin kuat. Rumah itu tampak lebih angker dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Pintu kayu tua yang dulu terbuka lebar kini tertutup rapat, dan seluruh tempat itu tampak diliputi kegelapan yang mengerikan. Dengan keberanian yang tersisa, Ardi mengetuk pintu rumah tersebut. Suara ketukan terdengar keras, namun tak ada jawaban. Ardi memutuskan untuk masuk tanpa izin, merasakan sebuah dorongan kuat untuk mencari tahu lebih banyak. Di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Lampu-lampu redup menyinari ruangan yang gelap. Buku-buku tua bertumpuk di atas meja, dan aroma harum yang aneh tercium di udara. Ardi merasa seolah-olah rumah itu mengawasinya. Ia terus berjalan menuju ruang belakang, tempat pertama kali ia melakukan ritual pesugihan. Tiba-tiba, di ruang itu, ia melihat sosok lelaki tua yang sedang duduk di kursi, menghadap ke meja yang dipenuhi benda-benda aneh. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, dan matanya yang menyala-nyala membuat Ardi merasa semakin takut. "Ardi, kamu kembali." Suara lelaki itu terdengar tenang, namun ada ketegangan di dalamnya. "Kamu ingin mencari jalan keluar, bukan?" Ardi mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. "Saya ingin tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini. Saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya kehilangan diri saya." Lelaki tua itu tertawa pelan. Suaranya bergetar di udara. "Kamu memang sudah kehilangan dirimu, Ardi. Kamu sudah terjebak dalam dunia yang tidak bisa kamu pahami. Kekayaan yang kamu peroleh bukan hanya tentang uang atau harta, tapi tentang jiwa yang harus dibayar. Tidak ada jalan kembali." Namun, di dalam hati Ardi, ada sebuah keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Keluarganya, adiknya, semua itu terlalu berharga untuk dihancurkan hanya karena kutukan ini. "Saya tidak percaya itu," kata Ardi dengan tegas. "Ada cara untuk menghentikan ini. Saya akan mencari cara itu, bahkan jika harus melawanmu." Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ardi dengan mata tajam, seolah mencoba menilai apakah kata-kata itu hanya kebohongan atau keberanian yang sejati. Setelah beberapa detik yang terasa lama, lelaki itu berdiri dari kursinya dan berjalan menuju lemari besar di sudut ruangan. Dengan hati-hati, ia membuka pintu lemari dan mengeluarkan sebuah buku tebal yang terlihat sangat kuno. "Buku ini berisi segala pengetahuan tentang pesugihan," kata lelaki tua itu sambil membuka halaman demi halaman. "Namun, untuk mengakhiri kutukan ini, kamu harus membuat pilihan besar. Semua harga yang kamu bayar selama ini tidak akan bisa terhapus begitu saja. Jika kamu ingin keluar dari dunia ini, kamu harus melepaskan semua yang telah kamu peroleh, dan lebih dari itu, kamu harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu." Ardi merasa bingung dan terkejut. "Mengorbankan apa?" tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Lelaki tua itu memandang Ardi dengan penuh makna. "Kamu harus memilih antara kehidupanmu yang sekarang, atau keluargamu, atau bahkan dirimu sendiri. Jika kamu ingin kembali ke jalan yang benar, maka kamu harus melepaskan semuanya, bahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa lepas dari kutukan ini tanpa pengorbanan." Ardi merasakan hatinya hancur. Keputusan yang harus ia ambil tidak pernah seberat ini. Mengorbankan dirinya sendiri, atau keluarganya yang telah berjuang keras untuk kehidupan yang lebih baik? Ia merasa terjepit di antara pilihan yang tak terbayangkan. "Lalu, bagaimana cara melakukannya?" tanya Ardi, meski suaranya hampir tak terdengar. "Bagaimana cara mengakhiri semua ini?" Lelaki tua itu menatap Ardi dengan ekspresi yang tak bisa diartikan. "Kamu harus pergi ke tempat yang lebih gelap. Ke tempat yang hanya sedikit orang yang tahu. Di sana, kamu akan menghadapi pilihanmu. Tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan." Ardi merasa seluruh tubuhnya dingin.
Perjalanan panjang ini membawa dirinya pada titik di mana ia harus memilih antara kebebasan atau kutukan yang akan menghancurkan segalanya. Namun, apakah Ardi bisa melepaskan dirinya dari pesugihan ini? Atau adakah cara untuk mengakhiri semuanya tanpa kehilangan segalanya? Kisah Ardi berlanjut, menuju ke titik yang lebih kelam, di mana pengorbanan menjadi harga yang harus dibayar. Jalan untuk membebaskan diri semakin berat, dan ia harus menghadapi kenyataan yang lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan Ardi merasa semakin terperangkap dalam dunia pesugihan yang gelap ini. Semakin ia mencoba mencari jalan keluar, semakin besar kekuatan yang menguasainya. Rumah lelaki tua itu, yang dulu tampak seperti tempat untuk menemukan jawaban, kini hanya menyisakan rasa takut yang mendalam di dalam dirinya. Kegelapan yang ia rasakan tidak hanya datang dari luar, tetapi semakin meresap ke dalam dirinya. Setiap malam, ketika ia berubah menjadi babi ngepet, ia merasa kehilangan bagian dari dirinya. Setiap langkah yang ia ambil di desa, semakin membuatnya merasa terasingkan dari manusia lain. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu perasaan yang tidak bisa Ardi buang, harapan. Harapan untuk kembali ke kehidupan yang dulu, kehidupan yang lebih sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Ia tidak ingin terus terjebak dalam pesugihan ini, meskipun ia tahu bahwa jalan keluar tidak akan mudah. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus berkorban lebih dari yang ia bayangkan. Ardi kembali mengingat kata-kata lelaki tua itu. Jika kamu ingin kembali ke jalan yang benar, maka kamu harus melepaskan semuanya, bahkan dirimu sendiri. Mengorbankan diri sendiri. Kata-kata itu terus bergema dalam pikirannya. Apakah itu berarti ia harus mengorbankan keluarganya? Ataukah ia yang harus menghilang untuk selamanya? Pikiran itu menghantui setiap langkah yang ia ambil. Satu malam, setelah ia kembali mengumpulkan uang dan benda-benda berharga dari desa, Ardi merasa ada yang berbeda. Ia merasa semakin lelah, bahkan lebih dari biasanya. Tubuhnya terasa lebih berat. Dan ketika ia melihat bayangannya di cermin, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Wajahnya semakin memucat, dan matanya tampak kosong, seolah-olah tidak ada kehidupan di sana. Ardi menyadari, ia semakin kehilangan kemanusiaannya. Apa yang ia lakukan selama ini? Apakah itu benar-benar jalan keluar yang ia cari? Ataukah ia telah kehilangan dirinya selamanya? Di tengah kebingungannya, Ardi kembali mendatangi lelaki tua itu. Kali ini, ia tidak datang untuk meminta petunjuk atau solusi, tetapi untuk mencari kepastian. Ia merasa bahwa sudah waktunya untuk mengetahui bagaimana cara mengakhiri semua ini, tanpa harus mengorbankan segalanya. Kenapa aku merasa semakin kehilangan diri? Tanya Ardi dengan suara yang penuh kesedihan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Lelaki tua itu menatapnya dengan tajam, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan Ardi katakan. Kamu telah melangkah terlalu jauh, Ardi. Setiap malam kamu mengumpulkan kekayaan, tetapi setiap malam itu pula, kamu kehilangan sedikit bagian dari dirimu. Kamu tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Ardi menatap lelaki tua itu dengan tatapan penuh kebingungan dan rasa sakit. Aku tidak bisa terus seperti ini, katanya dengan suara gemetar. Aku harus berhenti. Apa yang harus aku lakukan? Lelaki tua itu mendekatkan wajahnya dan berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ada satu cara, Ardi. Namun, itu tidak akan mudah. Kamu harus menghadapinya sendiri. Kamu harus pergi ke tempat yang lebih gelap. Tempat yang tidak ada lagi jalan keluar. Di sana, kamu akan menemukan apa yang telah hilang. Ardi merasakan jantungnya berdebar keras. Tempat yang lebih gelap? Tanyanya ragu-ragu. Lelaki tua itu hanya mengangguk. Tempat itu ada di dalam dirimu. Di sana kamu akan menghadapi pilihan terakhir. Pilihan yang akan menentukan apakah kamu bisa melanjutkan hidup, ataukah semua yang kamu perjuangkan akan hilang begitu saja. Ardi merasa takut, namun di dalam dirinya, ada dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran. Untuk mengakhiri kutukan ini, meskipun itu berarti ia harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam. Tanpa kata-kata lagi, ia berdiri dan berjalan keluar dari rumah lelaki tua itu.
Ardi tahu bahwa ia harus menghadapi malam yang paling gelap dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia sudah tidak bisa berputar kembali. Ia harus melakukan sesuatu, bahkan jika itu berarti kehilangan segala sesuatu yang telah ia banggakan. Malam itu, Ardi berjalan menuju tempat yang lebih dalam di hutan, tempat yang lebih gelap dari sebelumnya. Setiap langkahnya terasa berat. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia sudah terlanjur berada di titik ini, dan hanya ada satu jalan yang harus ia pilih. Di tengah hutan yang gelap, Ardi merasakan udara semakin dingin, dan suara malam semakin mencekam. Ia berhenti di sebuah pohon besar yang tampak lebih tua dari pohon-pohon lainnya. Di bawahnya, terdapat sebuah lubang yang seolah mengundang Ardi untuk masuk lebih dalam. Lubang itu gelap, dan Ardi bisa merasakan sesuatu yang buruk mengintainya. Tanpa berpikir panjang, Ardi melangkah masuk ke dalam lubang itu. Ketika ia masuk lebih dalam, suasana berubah. Semua terasa semakin gelap, dan udara semakin berat. Di dalam lubang itu, Ardi mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat. Ia menoleh, dan di hadapannya berdiri sosok yang lebih besar dan lebih menakutkan dari lelaki tua itu. Makhluk yang tidak bisa dikenali. Apakah kamu siap untuk menghadapi apa yang ada di dalam dirimu? Suara itu bergema di dalam dirinya. Ardi menggertakkan giginya. Aku tidak takut lagi. Aku akan mengakhiri semua ini. Di saat itulah, Ardi menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukanlah sesuatu di luar dirinya, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam hatinya. Rasa takut, penyesalan, dan ketidakmampuan untuk melepaskan segala yang telah ia kumpulkan. Disinilah, di titik ini, ia harus membuat keputusan terakhir. Akankah Ardi berhasil mengakhiri kutukan pesugihan ini? Ataukah ia akan terperangkap selamanya dalam kegelapan yang tak terlihat? Ardi berdiri tegak di hadapan makhluk gelap yang menghalangi jalannya. Suasana di dalam lubang itu semakin menekan, udara menjadi semakin sesak, dan setiap langkah terasa berat. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan Ardi bisa merasakan getaran di sekelilingnya, seolah dunia itu sendiri sedang bergetar, memanggilnya untuk menyerah. Makhluk itu, yang tidak bisa dikenali dengan jelas bentuknya, hanya menyisakan bayangan gelap yang tampak menelan cahaya. Apakah kamu benar-benar siap, Ardi? Suara itu terdengar begitu dalam, begitu menakutkan. Siap untuk menghadapi apa yang telah kamu lakukan dan melepaskan semua yang telah kamu kumpulkan. Ardi merasa jantungnya berdebar begitu keras. Ia tahu bahwa saat ini, ia harus membuat pilihan yang akan menentukan masa depannya. Apakah ia bisa melepaskan segala yang telah ia peroleh dalam hidupnya? Apakah kekayaan, yang begitu lama ia impikan, sebanding dengan kehilangan dirinya, kehilangan keluarganya, kehilangan segalanya? Apakah ia masih bisa menjadi manusia yang utuh? Ataukah ia sudah terperangkap dalam dunia ini, dunia yang tidak bisa keluar? Aku sudah tidak tahu lagi siapa aku, jawab Ardi dengan suara serak. Semua yang kuinginkan sudah terwujud, namun hatiku kosong. Aku merasa aku tidak bisa kembali. Tidak ada jalan keluar, hanya ada kegelapan yang semakin besar. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, bayangan gelap itu mengelilingi Ardi. Inilah saatnya untuk menghadapi pilihanmu. Kamu bisa melepaskan segalanya, mengakhiri kutukan ini, tetapi ada harga yang harus dibayar. Jangan berpikir kamu bisa keluar tanpa pengorbanan. Ardi merasakan keputusasaan yang luar biasa. Bagaimana ia bisa melepaskan semuanya? Kekayaan yang ia kumpulkan, hidup yang ia impikan, itu semua seperti ilusi yang kini merenggut dirinya. Namun, dalam kedalamannya yang paling dalam, Ardi tahu bahwa ada satu hal yang lebih berharga dari segalanya. Keluarganya. Adiknya. Mereka yang telah berjuang bersama dengannya. Yang telah dia perjuangkan agar bisa hidup lebih baik. Aku tidak bisa kehilangan mereka, kata Ardi dengan penuh tekad. Aku tidak bisa membiarkan mereka terperangkap seperti aku. Makhluk itu tertawa pelan. Namun tawa itu terasa begitu dingin dan mengerikan. Itulah harga yang harus kamu bayar. Ardi, keluargamu sudah terlibat dalam perjalanan ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir. Namun, Ardi merasa hatinya mulai bangkit.
Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah dibutakan oleh kekayaan. Ia telah membuat pilihan untuk hidup lebih baik, tetapi itu mengorbankan jiwanya. Kini, ia tidak bisa membiarkan semuanya hancur begitu saja. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Ardi berdiri tegap dan berkata, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan menghentikan ini, dan jika aku harus mengorbankan diriku sendiri, maka itu akan menjadi harga yang aku bayar." Makhluk itu tampak terkejut mendengar kata-kata Ardi. "Kamu memilih untuk mengorbankan dirimu sendiri?" Tanya makhluk itu dengan suara yang dalam dan penuh kekuatan. Ardi mengangguk. "Aku memilih jalan ini. Aku akan menghentikan kutukan ini, dan aku akan melawan apapun yang menghalangi." Tiba-tiba, makhluk itu menghilang dalam sekejap, dan Ardi merasakan tubuhnya terasa ringan, meski masih ada rasa cemas yang menghantui. Suasana di sekitar hutan itu berubah. Udara yang semula begitu berat, perlahan mulai terasa lebih ringan. Ardi merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah dunia ini kembali ke tempatnya, dan ia merasa sesuatu dalam dirinya mulai pulih. Namun, di saat yang sama, Ardi menyadari bahwa ia baru saja membuat keputusan yang tidak akan mudah. Pengorbanan yang ia pilih bukan berarti ia bebas begitu saja. Meskipun kutukan itu telah berakhir, ada harga yang lebih dalam dari sekedar kehilangan kekayaan. Ia harus menerima kenyataan bahwa perjalanan ini telah mengubahnya selamanya. Ardi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya yang selama ini terasa berat, kini terasa lebih ringan. Wajahnya yang semula pucat, kini sedikit demi sedikit kembali memerah. Namun, perasaan kosong itu masih mengintai, seolah ada yang hilang. Ardi tidak tahu pasti apakah ini adalah awal dari kehidupan baru, ataukah ia hanya merasakan kelegaan sementara dari kutukan yang telah membelenggunya. Ia berjalan keluar dari hutan, dan di depan mata Ardi, terlihat desa yang dulunya menjadi tempat ia berjuang untuk keluarga. Namun, kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa seperti seorang yang baru, seseorang yang telah membayar harga tertinggi untuk memperoleh kembali kebebasannya. Kekayaan itu telah hilang, namun ada sesuatu yang lebih penting, perasaan bahwa ia kini memiliki kendali atas hidupnya. Saat Ardi kembali ke rumah, ia mendapati keluarganya sedang menunggunya. Ibunya yang sudah tua, adiknya yang tersenyum cerah, mereka semua menyambutnya dengan cinta dan kebahagiaan. Ardi tidak bisa menahan air mata. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lewati adalah bagian dari takdirnya. Dan kini ia kembali ke tempat yang seharusnya ia tuju sejak awal. "Ardi," kata ibunya dengan lembut, "kami selalu percaya padamu. Kamu sudah kembali, dan itu yang paling penting." Ardi tersenyum, meskipun hatinya masih penuh dengan penyesalan. "Aku sudah kembali, Ibu, dan aku tidak akan meninggalkan kalian lagi." Namun, meskipun ia kembali ke kehidupan yang sederhana, Ardi tahu bahwa ia tidak bisa melupakan segala yang telah terjadi. Pengorbanan itu telah mengubahnya, tetapi juga memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang arti kehidupan, tentang kekayaan sejati yang tidak terukur dengan uang, tetapi dengan cinta dan pengorbanan yang tulus. Kisah Ardi belum berakhir. Namun ia tahu bahwa hidupnya kini adalah perjalanan yang lebih bermakna. Ia telah melewati kegelapan yang sangat dalam, dan kini, ia berdiri di ambang cahaya, siap untuk menjalani hidup yang baru, tanpa kutukan, tanpa rasa takut, dan tanpa lagi terperangkap dalam pesugihan yang mengikatnya.